tim C1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati sidang yang berada di ruangan ini, kami dari tim C1 akan menampilkan sebuah simulasi persidangan dengan kasus perkara perdata tentang kepahitan dengan waktu lebih kurang 70 menit dan antara pihak yang berperkara yaitu termohon, otoritas jasa keuangan sebagai termohon, dan mohon maaf, otoritas jasa keuangan sebagai pemohon dan PT Erlangga General Insurance sebagai termohon. Dengan saya sendiri Rizka Derdianti sebagai panitera. Saya Iman Syukurjaya selaku Hakim Ketua. Saya Rika Nurjana sebagai Hakim Anggota 1. Saya Muhammad Maraif sebagai Hakim Anggota 2. Rafina Sofia kuasa hukum. Saya Aisyah sebagai kuasa hukum. Saya Fitria Permawati sebagai kuasa hukum. Saya Ari Omina sebagai kuasa hukum. Saya Rina Safikri sebagai saksi. Saya Emis Muradi sebagai saksi. Saya Muhammad Jayadi sebagai saksi. Saya Badriani sebagai saksi. Saya Muhammad Akbar Bayati sebagai saksi. Saya Mita Aprilia sebagai saksi. Saya Dina Mariati sebagai saksi. Saya Lakukan Muhammad sebagai pemohon. Terima kasih. Baiklah, sebelum memulai jalannya persidangan, izinkanlah saya untuk membacakan sinopsis atau kasus duduk perkara secara singkat. PT Erlangga General Insurance merupakan salah satu perusahaan asuransi yang bergerak di bidang final insurance. Berdiri sejak tahun 2000 dan berkantor pusat di Jalan dan Wangsa Utama Nomor 7 Surabaya. Bahwa pimpinan Widi Wijaksono, PT Erlangga General Insurance meraih banyak masyarakat untuk menggunakan asuransiannya. Terbukti dari salah satu perusahaan Amerika Serikat yaitu PT Angga dan Amar Oil memiliki PT Erlangga General Insurance menjadi salah satu perusahaan yang mengcover atau melindungi pegawainya dengan perasuransian Erlangga Insurance. Pada tahun 2014, PT Erlangga General Insurance melakukan survei terhadap kota-kota besar yang ada di Indonesia. Di sana didapati bahwa tingginya minat masyarakat terhadap perasuransian. Dari survei tersebut, PT Erlangga General Insurance memutuskan untuk membangun kantor-kantor cabang di wilayah Indonesia bagian barat dan wilayah Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia bagian barat ditanggung-jawabi oleh Julianda Rosyadi, sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur ditanggung-jawabi oleh Eka Putri Padilla. Rencana ini menghabiskan lebih kurang 11 miliar. Dana ini digunakan untuk membeli lahan-lahan tempat bangunan tersebut akan dibangun. Untuk menstabilkan tingkat solidaritas PT Erlangga General Insurance, mereka meminjam dana kepada Bank Aris dan Bank Kredit. Dan juga untuk melakukan pembangunan, mereka menggunakan jasa layanan kontraktor yaitu PT Aditya Fernandes beserta PT Rizky Hernandez. Di sana terjadilah kerjasama di antara keduanya, di antara para pihak. Dan pada tahun 2016 bukanlah salah satu tahun yang besar untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kanada, Turki, Bank Sentral Amerika Serikat melancarkan strategi moneter terhadap China dan berdampak kepada turunnya kurs rupiah.
Hal ini menyebabkan keadaan ekonomi yang ada di Indonesia, khususnya PT Ralgero Sren mengalami kerugian. Dan dalam kurun waktu 5 tahun, proyek rencana ekspansi 2014 telah berjalan, namun tidak menghasilkan hal yang diinginkan oleh perusahaan. Kantor-kantor cabang di wilayah Indonesia bagian barat telah selesai dibangun, namun berbeda hal dengan kantor-kantor cabang yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini juga menambah kerugian-kerugian yang dialami oleh PT Ralgero Sren, menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada PT Ralgero Sren. Para pemegang polis merasa khawatir akan hal tersebut. Mereka lalu mendatangi PT Ralgero Sren untuk mencairkan polis-polisnya, namun tidak adanya tanggapan dari PT Ralgero Sren menyebabkan mereka kebingungan. Di sisi lain, Bang Aris dan Bang Guntur yang kini utangnya telah jatuh tempo menagih kepada PT Ralgero Sren. Mereka memberikan somasi kepada PT Ralgero Sren, namun tidak adanya tanggapan dari PT Ralgero Sren menyebabkan Bang Aris dan Bang Guntur meminta bantuan kepada lembaga yang berwenang. Lembaga di sini kami memilih Otoritas Jasa Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan memilih Talita Belvari untuk menyelidiki keadaan keuangan yang ada di PT Ralgero Sren. Di sana didapati bahwa sejak tahun 2015 PT Ralgero Sren mengalami penurunan tingkat solvabilitasnya. Hal tersebut membuat PT Ralgero Bang Aris dan Bang Guntur beserta lembaga tersebut mengajukan, lembaga tersebut mengajukan permohonan payung kepada PT Ralgero Sren. Bagaimana penyelesaian akan kasus ini? Siapakah yang akan memenangkan kasus perkara kepailitan ini? Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati sidang yang berada di ruangan ini, kami dari tim C1 memohon izin untuk melakukan simulasi persidangan. Baiklah, terima kasih. Equality berteman, semua sama. Semoga persidangan kami pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Tata tertib persidangan Pengadilan Negeri Surabaya. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera kuasa hukum pemohon, kuasa hukum termohon pada para pihak dan pengunjung duduk dengan sopan dan tertib dalam ruang sidang. 2. Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruangan sidang, semua yang berhadir berdiri untuk menghormat sesuai dengan pasal 232 ayat 2 KUHP. 3. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus A. Duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing. B. Memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang dan memelihara ketertiban dalam sidang. 6. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 7. Segala bentuk alat komunikasi harus diaktifkan atau dimatikan. Jaket dan topi harus berlepas. 8. Siapapun dilarang makan, minum, dan merokok dalam ruang sidang. 9. Anak yang belum 17 tahun dan belum menikah tidak diperkenankan menghadiri sidang kecuali dibutuhkan lain oleh ketua sidang. 10. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib diletakkan di tempatnya yang khusus disediakan untuk itu, yaitu di piket. 11. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas
persidangan. Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus dengan nomor register 17 garing perdata khusus garing Pajak garing 2019 garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya antara pihak pemohon Otoritas Jasa Keuangan melawan termohon PT Erlangga General Insurance pada hari Jumat tanggal 15 November 2019. Siap dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan dulu. Baik, sebelum persidangan kita mulai, saya minta dan peringatkan untuk semua hadirin agar tetap tenang dalam persidangan ini. Jika saudara mengganggu jalan persidangan, maka saudara dapat dikeluarkan dari ruang sidang dan saudara juga dapat dituntut karena mengganggu jalan persidangan. Demi kelancaran sidang kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kami sebagai majelis hakim ditetapkan dengan surat ketetapan hakim tertanggal pada tertanggal pada 5 Agustus 2019 oleh Pengadilan Negeri Surabaya, di mana saya sendiri, Dr. Iman Syukurjaya, SHMH, selaku hakim ketua. Di sebelah kanan saya ada Ibu Rika Nurjana, SHMH, selaku hakim anggota 2, dan di sebelah kiri saya ada Bapak Muhammad Umar Ali, SHMU, selaku hakim anggota 2. Baik, bagaimana menurut Ibu tentang ruang sidang kali ini? Bagaimana menurut Bapak? Baik, setelah kami memeriksa kelengkapan ruang persidangan kali ini, maka kami nyatakan berdasarkan pasal 230 ayat 3 kuhap, ruang sidang ini kami nyatakan sah dan lengkap untuk kita pergunakan sebagai tempat persidangan. Untuk itu, saya rasa sidang akan segera kita mulai. Langsung saja, hakim anggota 1 sudah siap? Hakim anggota 2 sudah siap? Panitra sudah siap? Siap. Panitra, apakah benar ini berkas perkara kita hari ini? Benar yang mulia. Benar ya? Baik. Kepada pihak pemohon, pertanyaannya, apakah saudara hadir dalam persidangan ini sebagai pihak prinsipal atau selaku kuasanya? Selaku kuasanya yang mulia, Silakan. Perkenalkan, saya Fitria Fatmawati, SHMH Budi. Samping saya adalah Yomina, SHMH Budi. Di sini kami bertindak sebagai kuasa hukum Otoritas Jasa Keuangan. Baik. Adakah surat kuasa surat izin praktek dan biaya sumpah saudari? Ada. Harap menunjukkan ke depan kepada majelis. Kuasa hukum, mohon maaf, pihak pemohon juga maju ke depan. Berkantor di mana, Bu? Segala sekali lapor. Termohon? Kami. Baik, silakan kembali. Sekarang beralih kepada pihak termohon. Pertanyaannya sama. Apakah saudari hadir dalam persidangan ini sebagai pihak prinsipal atau selaku kuasanya? Saya di sini mewakili PPL dan cuma ada samping ada kuasa hukum saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aisyah SHMP. Di sebelah saya Sophia SHMP. Kami sebagai advokat dan para melakukan kami kita sebagai kuasa hukum dari PT Erlangga General Insurance. Sekian. Baik, sebelum lebih lanjut kepada kuasa hukum termohon, terlebih dahulu kepada pihak termohon langsung, harap masuk ke tengah sidang untuk kami tanya identitas. Bagian tengah Ibu? Iya. Nama saudari? Wiwi Wicaksono, Ibu Wiwi. Umur saat ini? 42 tahun. Pekerjaan? Direktur Dari perusahaan termohon? Kediaman di mana? Jalan Taman Husada. Jenis kelamin perempuan atau bangsa Indonesia, benar Bu? Benar yang Terima kasih Bu, saya rasa cukup. Silakan Ibu kembali ke tempatnya.
Baik, sekarang kuasa hukum termohon. Adakah surat kuasa, surat izin praktek dan biasa kuasa saudari? Ada yang mulia. Silakan maju ke depan menyerahkan kepada majelis dan kuasa hukum pemohon juga maju ke depan. Berkantor di mana, Bu? Silakan. Oke. Bapak Hakim. Kuasa hukum. Baik, silakan kembali. Baik, terima kasih. Kepada pihak pemohon dan pihak termohon, agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan permohonan oleh kuasa hukum pemohon. Namun sebelum ke sana, kembali saya tawarkan dan ingatkan kepada pihak pemohon dan pihak termohon bahwa sesuai dengan Undang-Undang Kapelitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 yang termaktub di dalam pasal 220 ayat 2 terkait dengan pengajuan PKPU. Kuasa hukum termohon sudahkah mengajukan PKPU? Baik, berhubung karena ditolak ya, jadi langsung saja kuasa hukum pemohon sudah siap dengan pembacaan permohonannya. Dan kuasa hukum termohon sudah menerima salinan permohonan dari pemohon. Silakan Bu, langsung saja dibaca. Surat permohonan baik dari kuasa hukum pemohon senama pemohon otoritas jasa keuangan kepada PT Royal General Insurance. Majelis Hakim yang kami muliakan serta kuasa hukum yang kami hormati hadir di persidangan yang kami muliakan. Adapun dari dalil permohonan dan surat permohonan adalah sebagai berikut. A. Pengadilan Negara Pengadilan Negeri Surabaya berwenang dan mengadili 1. Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan kewajiban pembayar. Selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan disebutkan putusan atas permohonan kepailitan hal lain berkaitan diatur dalam undang-undang ini diputus oleh pengadilan daerah umumnya meliputi daerah tempat kedudukan individu seterusnya berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pengajuan permohonan kepailitan termohon melalui perusahaan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Surabaya. B. Kedudukan hukum otoritas jasa keuangan selanjutnya disebut PJK selaku pemohon pailit 1. Seterusnya 3. Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian menyatakan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi syariah, perusahaan asuransi atau perusahaan referensi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat dilakukan oleh otoritas jasa keuangan selanjutnya dan dibacakan. Adapun permohonan pernyataan pailit ini diajukan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut, bahwa selain termohon adalah perusahaan asuransi yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, termohon juga memiliki kualitas kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1
apakah saudari akan mengajukan jawaban permohonan atas permohonan tersebut? Iya, Yang Mulia. Baik, butuh waktu selama 3 hari cukup? Cukup ya? Baik, kuasa hukum mohon setuju dengan waktu yang ditentukan. 3 hari dari sekarang jatuh pada hari dan tanggal berapa Panita? Senin 18 November 2019 Yang Mulia. Tepat pada pukul 9, apakah kita ada agenda persidangan lain? Tidak ada. Tidak ada ya? Baik, saya rasa sidang kita hari ini cukup. Kembali saya tanyakan kepada kuasa hukum pemohon. Ada lagi yang mau disampaikan dalam persidangan ini? Cukup ya? Bagaimana dengan kuasa hukum pemohon? Cukup juga. Ibu Hakim Mata 1 ada yang ditambah 1? Cukup. Bapak Hakim Mata 2? Cukup juga. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum termohon dalam mempersiapkan jawaban permohonannya. Untuk itu sidang kita tunda selama 3 hari dan akan kita lanjutkan kembali pada hari Jumat tertanggal pada 15 November. Tertanggal pada 18 November 2019 dengan agenda pembacaan jawaban permohonan. Untuk itu kepada para pihak atau kuasa hukum diperintahkan untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa adanya surat panggilan kembali dari pengadilan. Untuk itu sidang dinyatakan ditutup dan ditunda. Pada hari ini Senin tanggal 18 November 2019, sidang lanjutan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus dengan nomor register 17 garing perdata khusus PPD garing 2019 garing PN niaga Surabaya dalam pokok perkara kepemilikan antara otoritas jasa keuangan sebagai pihak pemohon melawan PT Erlangga General Insurance sebagai pihak termohon. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda persidangan sebelumnya bahwa agenda sidang kita hari ini yaitu pembacaan jawaban permohonan. Untuk itu kuasa hukum termohon sesuai dengan jawaban permohonannya. Silakan. Hal jawaban permohonan pilot dalam perkara perdata khusus nomor 17 garing 2019 Surabaya antara otoritas jasa keuangan sebagai pemohon melawan PT Erlangga General Insurance sebagai termohon. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, kami bertindak dan atas nama termohon dengan ingin mengajukan jawaban atas surat permohonan yang diajukan oleh otoritas jasa keuangan bahwa pada prinsipnya termohon menolak secara tegas dari dalil termohon permohonan yang diajukan oleh pemohon kecuali dari dalil yang tegas dan kebenarannya oleh pemohon dalam pokok perkara bahwa pada persidangan angka 20 termohon menolak dalil yang disangkakan karena tidak sesuai fakta usaha termohon tidak mengalami penurunan tingkat stabilitas yang drastis bahwa laporan keuangan dari termohon dapat dibuktikan secara sah meyakinkan di depan persidangan bahwa dalam persidangan angka 24 sudah ada petugas polis yang telah dibayar bahwa mengenai pembayaran dengan kontraktor termohon sudah memberikan surat untuk menunda pembayaran sesudah tidak proporsional dengan baik bahwa mengenai utang piutang dengan Bang Aris dan Bang Guntur sudah ada tanda jaminan yang siap dieksekusi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara akuo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, menerima dan mengabulkan jawaban permohonan pernyataan pilot yang diajukan oleh termohon untuk sebelumnya. Dua, menyatakan menolak permohonan pilot yang diajukan pemohon. Tiga, menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan termohon. Empat, menerima seluruh alat bukti diajukan termohon secara sah. Lima, menghukum pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Enam, menolak jaminan yang diajukan oleh pemohon. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Ex Aquo et Bono. Hormat kami, kuasa hukum termohon SHMH PhD ditandatangani, terpidana Sophia SHMH PhD ditandatangani. Izin menyerahkan salinan yang mulia. Silakan. Bu. Baik, sekarang kuasa hukum pemohon. Apakah saudari mengerti atas jawaban permohonan yang disampaikan? Yang kami mengerti Yang Mulia. Dan apakah saudari akan mengajukan replik atas jawaban permohonan tersebut? Yang kami akan mengajukan. Mengajukannya butuh waktu selama 3 hari cukup? Cukup ya? Kuasa hukum termohon setuju dengan waktu yang diminta? Setuju Yang Mulia. 3 hari dari sekarang jatuh pada hari dan tanggal berapa Panitra? Kamis 21 November 2019 Yang Mulia. Pada saat itu tepat pada pukul 9 apakah kita ada agenda persidangan lain? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada ya? Baik, saya rasa sidang kita hari ini cukup ya. Untuk itu hakim nomor 1 ada lagi yang mau ditambahkan, Bu? Cukup. Hakim nomor 1 bagaimana, Pak? Baik. Untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum pemohon dalam mempersiapkan repliknya, untuk itu sidang kita tunda selama 3 hari dan akan kita lanjutkan kembali pada hari Kamis tertanggal pada 21 November
hari Kamis tanggal 21 November 2019, sidang lanjutan pengadilan jaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus dengan nomor register 17 garing perdata khusus PPD garing 2019 garing PN Pidana Negeri Surabaya dalam pokok perkara kepanitan antara otoritas jasa keuangan sebagai pihak pemohon melawan PT Erlangga General Insurance sebagai pihak termohon. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang kita hari ini yaitu pembacaan replik. Langsung saja kuasa hukum pemohon sudah siap dengan repliknya. Siap yang mulia. Silakan langsung saja dibacakan. Mohon izin berdiri yang mulia. Silakan. Yang terhormat majelis hakim dan kuasa hukum termohon, dengan ini kami menyampaikan replik atas jawaban termohon tanggal 18 November 2019 dengan perkara nomor 17 dari Pailik dari 2019 PN Negeri Surabaya sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa pemohon tetap ada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam surat permohonan pernyataan Pailik dan menolak seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pemohon kecuali yang diakui pemohon secara tegas. Seterusnya 3, bahwa dalil pemohon pada poin 2 yang mengatakan bahwa polis asuransi utang hutang dan menggunakan polis pengaruh kreditur kemudian dalam pasal 1 ayat 6 yang menjelaskan hutang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari kemudian atau kontingen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak pada kreditur untuk mendapat penuhnya dari harta kekayaan debitur. Dalam pokok perkara 1, bahwa dalil termohon pada poin 3 yang mengatakan bahwa sebelum adanya krisis moneter yang menyebabkan saham di beberapa perusahaan turun di Indonesia, usaha termohon sempat mengalami kejayaan sebelumnya sehingga telah memberikan kontribusi terhadap kemajuan perekonomian di Indonesia. Bahwa isi dalam dalil tersebut kabur dan tidak jelas karena termohon tidak menguraikan apa hubungannya dengan perusahaan termohon serta tidak menjelaskan secara detail dampak signifikan hal tersebut bagi perusahaan termohon sehingga hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil pembelaan. Seterusnya 8, bahwa pada poin 19 termohon menyatakan kesehatan keuangan masih sangat bagus padahal otoritas jasa keuangan juga telah melakukan perhitungan kesehatan keuangan. Termohon yang bertanya kesehatan keuangan termohon menurun dalam perhitungan keuangan per 31 Desember tahun 2015 hingga per 31 Desember 2017. Seterusnya 11, bahwa pada poin 24 termohon keliru dalam memahami yang pada intinya poin tersebut menjelaskan adanya sejumlah pemegang polis yang telah mengajukan klaim manfaat asuransi termohon. Pemegang polis yang namanya tercantum dalam surat permohonan adalah nama pemegang polis yang klaimnya tidak dibayar. Seterusnya, bahwa pada prinsipnya pemohon menolak secara tegas seluruh jawaban yang diajukan oleh termohon kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh pemohon. Maka pemohon menandai pemohon kepada majelis pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan keputusan sebagai berikut. 1, menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan Pailik yang diajukan pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan termohon PT Erlangga General Insurance perusahaan asuransi beralamat di Jalan Darawangsa dengan alamat sekian-sekian yang disahkan Menteri Kehakiman dalam akta sekian-sekian dengan notaris Fardian Helmi S.A. Pailik dengan segala akibat hukumnya. 3, menerima segala alat bukti yang diajukan oleh pemohon. 4, mengangkat usul hakim pengawas dari hakim pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam panggilan PT Erlangga General Insurance. 5, menunjuk dan mengangkat 1, saudara Raymond Situmorang S.A. terdaftar surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor sekian-sekian seterusnya sebagai kurator pada panggilan PT Erlangga General Insurance. 6, menghukum termohon untuk membayar biaya penyidik dalam perkara ini atau apabila ketua pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum pemohon Fitria Fatmawati S.A. Profesi di dalam hari Adia Wakubina S.A. Profesi di dalam hari. Terima kasih yang mulia. Mohon izin dengan saya. Silakan, Bu. Baik, kepada kuasa hukum termohon, saudara mengerti atas replik yang telah dibacakan. Seperti yang mulia. Dan apakah saudara akan mengajukan duplik atas replik tersebut? Iya yang mulia. Mengajukan ya. Butuh waktu selama 4 hari cukup? Cukup yang mulia. Cukup. Kepada kuasa hukum pemohon setuju dengan waktu yang ditentukan. Untuk itu 4 hari dari sekarang jatuh pada hari dan tanggal berapa Panitra? Senin 25 November 2019 yang mulia. Baik, tepat pada pukul 10 saat itu kita ada agenda persidangan lain? Tidak. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum termohon dalam mempersiapkan dupliknya, untuk itu sudah kita tunda selama 4 hari dan akan kita lanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 25 November 2019 dengan agenda pembacaan duplik. Untuk itu, kepada para pihak atau kuasa hukum diperintahkan untuk menghadap persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa adanya surat panggilan kembali dari pengadilan. Untuk itu sidang dinyatakan ditutup dan ditunda. Pada hari ini Senin tanggal
sidang lanjutan pengadilan negara pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus dengan nomor register 17 garing perdata khusus garing 2011 garing PN Niaga Tinggi Surabaya dalam pokok perkara kepemilikan antara otoritas jasa keuangan sebagai pihak pemohon melawan PT Erlangga General Insurance sebagai pihak pemohon. Dengan ini sedang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda persidangan hari ini yaitu pembacaan dupliknya. Untuk itu kuasa hukum termohon sudah siap dengan dupliknya. Siap yang mulia. Sekarang langsung saja dibacakan. Ini berdiri yang mulia. Hal duplik dalam perkara perdata khusus nomor 17 garing pahit garing 2019 garing PN yang Surabaya. Pada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dalam ini kami akan menyampaikan tentang kisah atas replik dan keterangan pemohon, di mana ada hal-hal yang menurut kami perlu untuk dipertimbangkan oleh yang mulia hakim sebagai berikut. Dan eksepsi bahwa pemohon menolak dari pemohon dan eksepsi keterangan 3 yang menyatakan pada intinya klaim asuransi adalah utang. Termohon tak mempertahankan yang mana pada dasarnya klaim asuransi tentang utang dan hubungan polisi malah kreditur. Sesuai pasal 1 apa 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Seterusnya. Dalam pokok perkara bahwa dalam perkara apa 1 mengatakan tidak jelas dan tidak dapat menjadi dasar pembelaan adalah salah. Karena hubungannya krisis moneter dengan perusahaan termohon adalah dalam banyaknya investasi yang dilakukan termohon di beberapa perusahaan berupa saham dan reksadana yang mana dapat dibuktikan. Seterusnya bahwa pada pokok perkara akan dapat menurut pemohon kesehatan keuangan termohon mengalami penurunan yang mana mengalami penurunan pada tingkat soal minimum dari solvabilitas. Namun cadangan teknik setuju pada teknik investasi, ekuitas dan jaminan dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kesehatan keuangan masih tetap stabil. Selanjutnya dianggap telah dibacakan dasar peralahan tersebut. Mohon majelis hakim pemeriksaan perkara aku kepada sebuah putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan melakukan jawaban permohonan pernyataan kredit yang diajukan oleh pemohon sebelumnya. 2. Menyatakan menolak permohonan kredit yang diajukan oleh pemohon. 3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan pemohon. 4. Menerima seluruh alat bukti yang diajukan pemohon secara sah. 5. Mengukur pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. 6. Menolak jaminan yang diajukan oleh pemohon atau apabila majelis hakim memiliki pendapat lain mohon diputus seadil-adilnya. Eksekutif dan menghormat kami kuasa hukum termohon SHM PS di Dataran Lira dan Sofia SHM PS di Dataran. Jadinya saya dan yang mulia. Silakan, Bu. Baik, sekarang kuasa hukum pemohon saudari mengerti atas duplik yang telah disampaikan. Mengerti yang mulia. Ngerti ya? Baik, berhubung karena duplik dari termohon telah selesai dan prosesnya menjawab antara pihak pemohon dan pihak termohon pun sudah selesai, maka sudah kita lanjutkan dengan pembuktian masing-masing pihak. Langsung saja kuasa hukum pemohon sudah siap dengan pembuktiannya? Belum yang mulia. Belum. Kuasa hukum termohon sudah siap dengan pembuktiannya? Belum yang mulia. Belum juga. Baik, pembuktian yang pertama akan diberi majelis hakim memberikan kesempatan kepada kuasa hukum pemohon. Kemudian kedua dilanjutkan oleh kuasa hukum termohon. Untuk itu, kuasa hukum pemohon butuh waktu dalam mempersiapkan pembuktian. Apakah kenapa cukup? Keberatan yang mulia. Saya rasa waktu 5 hari sudah cukup untuk mempersiapkan hal ini. Keberatan yang mulia. Mohon maaf. Harap tenang pada kuasa hukum pemohon dan termohon. Izinkan majelis hakim untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Baik, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, maka majelis hakim memutuskan bahwa waktu 7 hari adalah waktu yang tepat dalam mempersiapkan pembuktian oleh kuasa hukum pemohon. Untuk itu, panitera 7 hari dari sekarang jatuh pada hari dan tanggal berapa? Senin 2 Desember 2019 yang mulia. Tepat pada pukul 10 karena kita ada agenda persidangan lagi tadi itu. Tidak ada ya? Baik, saya rasa sedang kita hari ini cukup. Hakim anggota satu ada yang mau minta kata dulu? Cukup. Hakim anggota ada berapa? Baik, untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum pemohon dalam mempersiapkan pembuktiannya. Untuk itu sedang kita tunda selama 7 hari dan akan kita lanjutkan kembali pada hari Senin tanggal pada 2 Desember 2019 dengan agenda pembuktian oleh kuasa hukum pemohon. Untuk itu kepada para pihak atau kuasa hukum diperintahkan untuk menghadap persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa adanya surat panggilan kembali dari pengadilan. Untuk itu sidang dinyatakan ditutup dan ditunda. Pada hari ini Senin tanggal 2 Desember 2019 sidang lanjutan pengadilan negara pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus dengan nomor register 17 garing perdata khusus garing 2019 garing PN Niaga Tinggi Surabaya dalam pokok perkara kepemilikan antara otoritas jasa keuangan sebagai pihak pemohon melawan PT Erlangga General
silakan dicek ya. Baik, silakan kembali. Baiklah, berhubung karena pembuktian tertulis dari pemohon telah selesai, pertanyaan selanjutnya, apakah saudara juga akan mengajukan saksi guna menguatkan dalil daripada hari ini? Ya, kami akan menghadirkan saksi. Mengajukan ya. Semua saksi totalnya berapa? Ada 6 orang yang lain. Semua saksi dihadirkan secara langsung atau secara bertahap? Secara bertahap. Secara bertahap. Silakan hadirkan saksi ke dalam ruang sidang. Saksi silakan masuk di ruang persidangan. Kepada para saksi silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Kepada para saksi mohon dijawab secara bersamanya. Mengerti maksud dan tujuan kenapa dihadirkan dalam persidangan ini? Mengerti. Semua bisa berbahasa Indonesia? Bisa. Saya jasmani dan rohani? Siap. Siap mengikuti persidangan? Siap. Pertanyaan selanjutnya, apakah para saksi di sini memiliki hubungan khusus kepada pemohon ataupun termohon dari sebelah kanan saya? Saya sebagai pemegang polis dari PT Langga. Dari bagian tengah. Saya sebagai hubungan saya adalah hubungan kerja sebagai kontraktor dari barat. Baik. Kepada para saksi, untuk sebelum meminta keterangan lebih lanjut, para maju ke depan menyerahkan identitasnya ya. Silakan kembali. Mulai saat ini, para saksi saya anggap saksi sebelah kanan sebagai saksi yang pertama, bagian tengah saksi yang kedua, dan bagian kiri saksi yang ketiga. Apakah dimengerti? Saksi yang pertama ya. Nama saudara Angelika Tanda, Ibu Angel. Tempat tinggal saat ini. Jalan Ciliwung, Surabaya. Agama. Kristen Protestan. Kediaman di mana? Di Jalan Ciliwung, Surabaya. Pekerjaan sebagai apa, Bu? Karyawan swasta. Saat ini umur berapa? 38 tahun. Terima kasih kepada saksi yang kedua. Nama saudara Pak? Syamsudi, Bapak Samsudi. Umur? 46 tahun. Kediaman di mana, Pak? Saya di Wonosobo, Surabaya. Pekerjaan? Saya sebagai kontraktor Agama? Islam. Baik. Terima kasih kepada saksi yang ketiga. Nama saudara Pak? Jenis kelamin laki-laki pemangsa Indonesia berapa? Nah, Umur saat ini? 38 tahun. Baik. Agama? Agama Islam. Pekerjaan? Direktur Bank. Baik, terima kasih. Kepada para saksi, sudahkah bersedia untuk diambil sumpahnya? Sedia. Mengingat para saksi kita kali ini memiliki agama yang berbeda ya. Untuk itu hakim anggota adalah silakan pimpin sumpah dalam agama Kristen Protestan kepada saksi yang pertama dan kepada saksi yang kedua dan ketiga. Hakim anggota satu pimpin sumpah dalam agama Islam. Silakan dimulai dari bawah. Baik, pada saksi sekarang berdiri dari suatu langkah dan mengaku tangan saudari seperti ini dan tangan kiri saudari mengulang. Baik, para saudari ikuti kata saya. Demi Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Demi Allah Bapa Putra Roh Kudus. Bahwa saya sebagai saksi Bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Semoga Allah menolong saya. Semoga Allah menolong saya. Saksi silakan duduk kembali. Silakan Ibu. Baik, kepada saksi yang beragama Islam silakan untuk berdiri dan maju ke depan 1 langkah. Berdasarkan ketentuan pasal 147 HIA, sebelum saksi memberikan keterangan ya, saksi wajib untuk disumpah terlebih dahulu. Apakah saksi bersedia? Sedia. Baik, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Kepada saksi silakan duduk kembali. Sekarang kita memasuki ranah meminta keterangannya. Namun dalam keterangan kali ini dimulai oleh saksi yang pertama dan kepada saksi yang kedua dan ketiga akan menunggu di luar persidangan supaya dalam memberikan keterangan nantinya tidak ada unsur keraksamaan dan kerancuan yang banyak. Kepada saksi yang pertama, mohon maaf ibu siapa tadi namanya? Angelika. Ibu Angel. Sudah saya memberikan keterangan ini? Siap. Maksud saya ibu hakim anggota saya ada pertanyaan. Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudari Angel. Ya, Benar ini memang asuransi saudari. Apa itu? benar ya, Mbak? Benar ya. Baik. Saudari sudah berapa lama menjadi pemegang polis dari PT Langga? Kurang lebih 18 tahun. 18 tahun. Jadi selama ini kan sudah
Di PT Erlangga ini, hubungan saya adalah hubungan kerja. PT Erlangga meminta saya membangun di wilayah bagian barat. Lebih tepatnya di wilayah bagian barat itu seperti di Pulau Sumatera atau pertanian. Oh, baik. Cukup ya, Bro. Hakim Muhammad tadi ada pertanyaan Pak. Silakan. Pada saksi, kapan perjanjian saudari dengan PT pihak termohon dimulai? Pada pertengahan bulan 2014, Pak. Kuasa hukum pemohon ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Bapak Samsudi, Pak. Ya. Nah, bisa Bapak jelaskan Pak mengenai isi kontrak kerja antara Bapak dengan PT Erlangga General Insurance, Pak? Isi kontraknya itu tersebut adalah tentang sistem pembayarannya. Sistem pembayaran kami itu melalui sistem termin dari termin 1 sampai termin 5. Termin 1 itu pas mulai kontrak, termin 2 20%, termin 3 50%, termin 4 75%, lalu termin 5-nya 100%. Dan pas termin 5-nya itu PT Erlangga General Insurance belum membayar sama sekali pas termin 5. Walaupun saya sudah memberikan tagihan invoice sebanyak 3 kali. Berarti Bapak sudah menyelesaikan proyek sampai 100%, Pak? Ya, betul. Akan tetapi tidak ada bayaran dari PT Erlangga terhadap Bapak. Nah, Bapak betul. sudah juga melayakan surat-surat, Pak? Sudah, Pak. Kami rasa yang mulia, PT Erlangga General Insurance mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan saat bisa ditagih, yang mulia. Cukup ya? Baik, kuasa hukum pemohon ada pertanyaan? Ada ya? Silakan. Apakah klien kami mengatakan ini memutus kontrak kerja dengan Bapak? Tidak, Pak. Apakah Bapak sudah menerima surat bahwa kami akan membayarkan uang tersebut setelah berminggu beroperasional? Ya, saya sudah menerima suratnya, namun dalam surat tersebut tidak ada itikat baik apakah akan membayar atau tidak. Tapi kan Bapak di sana kami telah menjelaskan bahwa nanti kami akan membayarnya setelah berminggu beroperasional. Namun dari Bapak tidak ada penjelasan. Cukup yang boleh diberikan. Pada saksi sendiri ada lagi yang mau ditambahkan Pak? Saya rasa tidak ada lagi, Pak. Tidak ada ya, keterangan Bapak cukup membantu sekali apa yang jadi presiden kita hari ini. Namun, apabila keterangan Bapak masih kami perlukan, maka Bapak akan kembali kami hadirkan. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Jadi masuk Bapak silakan Bapak meninggalkan ruang sidang dan ambil kartu identitas Bapak. Saksi berikutnya silakan masuk sidang. Saksi silakan duduk di bagian tengah Bapak. Bapak siapa nama Bapak? Bapak. Sudah saya memberikan keterangan Pak. Siap. Dan saya pakai protes ada pertanyaan. Ada yang mulia. Saudari seorang direktur, Pak? Iya, benar. Direktur di mana? Direktur Bank Bungkul. Sudah berapa lama saudara menjadi direktur di Bank Bungkul? Sudah 7 tahun. Apakah ada hubungan dengan kerja dengan pihak PT Erlangga? Hanya hubungan tetap kita kepada Erlangga General. Tapi Pak. Ya. Hakim Muhammad tadi ada pertanyaan? Ada ya? Silakan. Pada saudara, berapa jumlah utang pemohon kepada? Jumlah utang yang 3 miliar. Apakah sebelumnya sudah dibayar atau sama sekali belum pernah dibayar? Belum pernah sama sekali. Ya. Terima kasih. Kepada kuasa hukum pemohon ada pertanyaan Bu? Silakan. Saudara saksi, bisakah Anda jelaskan bagaimana awal perjanjian antara Bank Bungkul dan PT Erlangga Insurance? Ya, jadi pada awalnya ketika mereka ingin membuka cabang barat dan juga timur, mereka kekurangan dana karena membutuhkan banyak dana, mereka mengajukan utang kepada kami senilai 2 miliar. Bisa dijelaskan, Pak? Ya. Apakah ada tindakan dari PT Erlangga Insurance? Kami sudah melontarkan 3 sanksi jawaban. Meneruskan sampai saat ini belum ada jawaban. Ya. Kuasa hukum pemohon ada pertanyaan? Silakan. Di dalam perjanjian kan sudah ada tanah yang dijaminkan. Kenapa Bapak tidak mengeksekusi tanah tersebut, Pak? Ya Bu, baik dalam perjanjian itu memang ada membahas mengenai tanah, tapi perjanjian itu hanya perjanjian kredit, bukan mengenai faktor perjanjian pertanggungan. Bahkan tanah tersebut tidak diizinkan dalam Badan Pertanahan Nasional, sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengeksekusi. Makanya kami meminta OJK untuk memeriksa keuangan negara kita. Cukup ya. Saksi sendiri ada lagi yang mau ditambahkan Pak? Cukup. Baik, keterangan Bapak juga sama ya Pak ya, sangat membantu jalannya persidangan kita hari ini. Namun, apabila keterangan Bapak masih kami perlukan, maka Bapak akan kembali kami panggil. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Terima kasih Bapak, silakan Bapak meninggalkan ruang persidangan dan mengambil kartu identitas. Kuasa hukum pemohon, silakan hadirkan saksi berikut. Kepada saudara ahli, silakan memasuki ruang persidangan. Kuasa hukum pemohon berarti kali ini ahli ya? Ya. Silakan duduk di bagian yang telah ditetapkan.
Dijawab secara bersamaan.